Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan walladzi ja'ala shahra ramadana شهر الصيام شهر القرآن شهر القيام وعظم رمضان بنزول القرآن وبسرية الصيام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله النور المسهب للنسيان بنوره اللهم اجعل صيامنا صيام الصائمين وقيامنا قيام القائمين وتلاوة قرآن حق تلاوة بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh hari ini setelah kita menunaikan kebutuhan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh secara berjamaah, insyaallah kita akan memenuhi kebutuhan yang lain dalam bentuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan berbicara sesuai dengan judul, yakni berinteraksi dengan Al-Qur'an. Membangun, tema judul ini maknanya adalah membangun hubungan atau relasi dengan Al-Quran. Puncak dari bangunan relasi itu adalah Al-Quran hidup dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Kalau itu yang dimaksud dengan berinteraksi dengan Al-Quran, maka pertanyaan yang kita harus jawab bersama adalah, siapa di antara kita yang sampai saat ini mengaku Muslim, yang mengaku telah menghidupkan Al-Quran dalam dirinya? Ada tidak? Ada yang tidak berani mengaku? Saya juga belum berani mengaku. Tapi mungkin kalau saya turunkan pertanyaan yang lain, ada yang bisa mengaku. Kalau kita mau petakan relasi umat Islam terhadap Al-Quran, paling tidak ada 4 kelompok yang masih bermasalah dan hanya 1 kelompok yang selamat. Kelompok pertama, ada enggak umat Islam yang mengaku beriman kepada Al-Quran tapi tidak tahu baca Quran dan tidak pernah baca Quran? Ada enggak? Ada ya? Ada. Ini kelompok pertama. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di sini, dan saya pun tidak, gitu ya. Yang kedua, ada enggak umat Islam mengaku beriman kepada Al-Quran, tahu baca Quran, tapi kurang rajin lah begitu. Bacaan-bacaan lain lebih prioritas dibanding Al-Quran. Ada enggak? Ada. Yang ketiga, ada enggak orang Islam mengaku beriman, tahu baca Quran, alhamdulillah rajin baca Quran, bahkan 1 hari 1 juz, bahkan boleh jadi di antara kita ini, bapak dan ibu, sudah ada yang tamat berkali-kali selama 16 Ramadan, tapi tidak mengerti apa yang dibaca. Tidak mengerti apa yang dibaca, sehingga sangat mungkin yang dibaca itu dilanggar sendiri
meskipun sudah berkali-kali dibaca. Ada enggak? Ada. Sampai di sini kira-kira di mana posisinya kita? Dijawab sendirilah, Pak. Kelompok yang keempat, dia beriman kepada Quran, tahu baca Quran, rajin baca Quran, mengerti apa yang dia baca, tapi dia tidak punya tekad untuk mengamalkan Al-Quran. Orang kelompok ini, Quran itu hanya sebagai objek kajian intelektualnya. Istilah saya, Quran itu hanya sekedar exercise intelektual. Ada enggak? Keempat golongan ini bermasalah terhadap Al-Quran, bermasalah. Mungkin bersalah, tetapi setiap kelompok masalahnya bergradasi. Kelompok yang pertama yang saya sebut itu masalahnya berat. Nah, kemudian kelompok yang kedua agak ringan lah gitu. Kelompok yang ketiga ringan tambah ringan gitu. Tapi kelompok yang keempat tambah ringan, satu kali melangkah sudah sempurna. Kelompok yang kelima adalah meyakini Quran, tahu baca Quran, rajin baca Quran, mengerti apa yang dia baca, dia mengamalkan apa yang dia sudah paham, dan puncaknya Al-Quran menjadi moralitas akhlaknya, gaya hidupnya. Quran hidup di matanya, Quran hidup di telinganya, Quran hidup di lisannya, Quran hidup di pikirannya, dan Quran hidup di hatinya. Ini yang harus dicapai. Ini yang harus dicapai. Ini orang yang dimaksud dengan menghidupkan Al-Quran. Karena itu waktu saya tulis tulisan ini, Bapak sekalian, saya tulis sudah tulisan ini, saya hanya berpikir sederhana, apa yang kau tulis itu kau sudah lakukan mujahid itu. Itu pertanyaan yang selalu muncul itu. Apa yang kau tulis itu kau sudah lakukan? Jadi ayat yang mengatakan kabura maqtan an taqulu ma la taf'alu, itu maknanya bukan hanya dibicarakan. Maha besar sekali amarah Allah, kau katakan apa yang kau mengatakan sesuatu yang kau tidak lakukan. Itu sama kalau saya berkata, besar amarah Allah, kau tulis dan kau sebar, tapi kau tidak lakukan. Itu. Nah, jadi kalau saya bertanya, di mana posisi kita? Karena itu saya berharap apa yang saya sampaikan itu menjadi koreksi terhadap diri saya, dan semoga bisa menjadi koreksi terhadap diri Bapak dan Ibu terkait dengan hubungan kita dengan Al-Quran. Baik, saya mulai. Mengapa mesti Al-Quran? Salat wajib tidak? Wajib ya? Berdosa tidak kalau tidak tinggalkan? Kalau ditinggalkan? Puasa? Berdosa. Tapi kalau meninggalkan Quran tidak berdosa. Padahal yang bilang itu wajib adalah Al-Quran. Jadi seringkali di mindset kita, yang wajib itu hanya salat, puasa, zakat, haji, tapi berhubungan dengan Al-Quran tidak wajib. Seringkali begitu yang terjadi. Padahal Nabi mengatakan, alaika bil Quran, alaikum bil Quran, fattahiduhu imaman wa qa'idah. Alaikum, wajib atasmu berpegang teguh kepada Al-Quran. Fattahiduhu, maka jadikanlah Al-Quran itu imaman, imam, penuntun, ikutan.
wa qaidan, dan petunjuk hidupmu. Kata alaikum itu menunjukkan kewajiban. Coba Pak, kalau Allah bilang kutiba as-siyamu, kama kutiba alal ladina min kama kutiba lil ladina min qablikum. Jadi saya baca ayat, lalu saya kalimat ayat itu berubah, kalimatnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu kutibas siyam, kutiba lakumus siyam, bukan kutiba alaikumus siyam. Maka kutiba lakumus siyam itu tidak menunjukkan bahwa puasa itu wajib, tapi dia menggunakan kata alaikum, maka dia menggunakan hukumnya wajib. Kama kutiba min qablikum alal ladina min qablikum. Quran tidak bilang kama kutiba lil ladina. Kalau lil ladina maka tidak wajib. Dia menggunakan alal ladina baru dia wajib. Jadi ketika Nabi mengatakan alaikum bil Quran, berpegang teguhlah kepada Al-Quran, maka berpegang teguh kepada Al-Quran hukumnya wajib. Itu satu. Yang kedua, kata fattakhidhuhu itu kata kerja perintah Pak. Fattakhidhuhu kata kerja perintah. Kaidah usul mengatakan al-aslu bil amr lil wujub. Asal dari perintah itu adalah wajib, kecuali ada yang karina yang menunjukkan bukan dalam makna wajib. Tetapi dalam kalimat fattakhidhuhu dan jadikanlah Al-Quran itu imaman wa qaidan, pemimpin, petunjuk, pedoman, tuntunan, penuntun, itu tidak ada karina yang mengatakan tidak wajib. Misalnya fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa rubu'ah. Itu fankihu kata kerja, tapi fankihu di sini tidak wajib. Apa dia sunnah? Dia sunnah bagi orang tertentu, tapi makruh bagi orang tertentu, bahkan haram bagi orang tertentu. Jadi tidak otomatis bila wajib itu poligami. Tidak. Itu contoh. Sampai Nabi memberi contoh Pak, memberi contoh dalam hadisnya secara praktis. Saking wajibnya ini berpegang teguh kepada Al-Quran, Nabi bersabda, "Idza iltabasat al-umur alaikumul umur." Kalau engkau mengalami persoalan-persoalan yang membingungkan, yang sangat gelap, kakat izul muslim, kakat ilailil muslim, seperti gelapnya tengah malam. Kalau itu masalah kita hadapi dalam hidup ini, fa'alaikum bil Quran, maka wajib engkau berpegang kepada Al-Quran. Kata Nabi. Bahkan kenapa mesti Quran? Fa innahu syafi'ul musabbah. Karena Quran itu menolong yang paling kuat, yang paling mampu menolong, wa mahilul musaddah, dan solusi yang terbaik dalam problem kehidupan. Bukan yang lain Pak, bukan yang lain. Bukan yang lain Pak. Misalnya anak kita tidak nakal gitu, kira-kira tanda petik, maka solusinya Quran. Anak kita tidak terlalu cerdas, solusinya Quran. Sapa di Quran. Suami kita agak liar, solusinya Quran. Istri kita agak liar, solusinya Quran. Maka Nabi mengatakan, man ja'alahu amamahu kadahu ilal
jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran, meletakkan Al-Quran itu di depannya menjadi penuntunnya, qadahu ilal jannah, maka Quran itu akan mengantarnya ke surga. Wa man ja'alahu khalfahu, kalau Quran itu ditaruh di belakangnya dan tidak pernah dilihatnya dan disuapin, saqahu ilan nar, maka dia berjalan menuju neraka. Itu Pak. Bahkan Nabi mengatakan, kenapa mesti Quran? Nabi bilang, Al-Quran ginan, Quran itu kekayaan sejati di sisi Allah. La gina dunahu, tidak ada kekayaan selain Al-Quran. Tidak ada Pak. Wala faqra ba'dahu, dan tidak ada kemiskinan kalau orang sudah berpegang kepada Al-Quran. Siapa bilang Ustaz, banyak orang berpegang kepada Al-Quran miskin? Ya nah? Banyak justru orang tidak berpegang kepada Al-Quran kaya. Harus bedakan dulu yang mana miskin dan mana kaya menurut Allah. Bapak mau kaya enggak menurut manusia? Mau, tapi tidak menurut Allah. Yang mana Bapak pilih? Mau kaya menurut Allah meskipun di mata manusia miskin, atau mau kaya di mata manusia tapi tidak kaya di mata Allah? Sangat mungkin Pak, sangat mungkin orang yang sudah dikasih Al-Quran oleh Allah dan berpegang teguh kepada Al-Quran, tapi diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kemiskinan, sangat mungkin tampak diuji dengan kemiskinan. Dan sangat mungkin orang yang tidak berpegang kepada Al-Quran diuji dengan kekayaan, sangat mungkin. Tapi penyikapan berbeda. Bagi orang yang benar-benar berpegang kepada Al-Quran, miskin dan kaya padamu sama Jipa, tidak ada bedanya. Dia bilang, sambaran kau Ustaz Ustaz. Betul sama. Sama bagi orang Quran sudah hidup dalam dirinya, sama Pak. Kenapa sama? Karena bagi orang yang menghidupkan Quran dalam dirinya, mau kaya, mau miskin, semuanya dia terima. Dia reda, dia paham ini pembagiannya Allah, ini pembagiannya Allah, maka dia reda. Maka orang miskin tapi berpegang kepada Al-Quran, jua kekuatan yang Allah kasih dia, sehingga kemiskinannya bukan masalah. Apa kekuatan itu? Kekuatan kesabaran dan kekuatan qanaah, merasa cukup dengan apa yang dia miliki dan tidak mencari apa yang dia tidak miliki. Yang bikin susah Bapak karena mencari apa yang tidak ada sama Bapak. Itu. Maka doa mengatakan, wa tafaddal 'alal fuqara'i bis-sabri wal qanaah. Ya Allah, muliakanlah orang-orang yang Kau uji dengan kemiskinan dan kesusahan, dengan sifat sabar atas kesulitan akan kemiskinan itu, wal qanaah, dan sifat menerima apa yang Engkau sudah berikan kepadanya dan tidak mencari yang lain. Pasti hidupnya tenang. Bapak kaya untuk tenang atau orang untuk susah? Untuk tenang. Apa semua orang kaya susah? Oh tenang. Banyak orang kaya disusahkan oleh kekayaannya. Nah. Tapi kalau dia diuji dengan kekayaan, tidak ada masalah juga. Karena dia berdoa, wa tafaddal 'alal aghniyai bit-tawadhu'i was-sa'ah. Ya Allah, muliakanlah orang-orang kaya itu dengan sifat tawadhu, rendah hati. Kekayaannya tidak mengakibatkan dia sombong,
kekayaannya tidak membuat dia angkuh, kekayaannya tidak membuat dia rendahkan orang lain. Ya. Tapi dia rendah hati, wasa'ah, dan suka memberi. Jadi kekayaannya jalan ke Tuhanan. Tapi kalau orang tidak menghidupkan Quran, Pak, lalu diuji dengan kemiskinan, apa yang terjadi? Nah, kalau diuji dengan kekayaan, apa yang terjadi? Semua orang di bawah telunjuknya, Pak. Alena itu yang terjadi. Dan kalau itu yang terjadi, silakan. Jadi silakan pilih, Pak, mau kaya atau miskin. Kalau saya tahu saya pilih, biarlah Tuhan yang menentukan yang mana Tuhan inginkan Dia bagikan kepada kita, kaya atau miskin, sama. Itulah sebabnya Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah. Ada 5 wasiatnya Abu Hurairah. Salah satunya adalah, ya Aba Hurairah, irdi ma qasamallahu lak. Relalah, terimalah, ridalah apa yang Allah bagikan untukmu. Terima itu, Abu Hurairah. Takun agnan nas, kamu jadi manusia paling kaya di dunia. Jadi apa kuncinya menjadi manusia paling kaya? Rida atas apa yang Allah kasih. Allah kasih miskin, rida. Allah kasih kaya, rida. Tapi kita kan sukanya tidak kalau jadi kaya, tidak kalau jadi miskin. Kita sukanya tidak kalau senang, tidak kalau susah. Saya kasih contoh lagi. Pasti Bapak tidak kalau ini. Kalau bukan karena Allah yang kasih ridha, tidak akan jadi ridha. Man qama bi asri ayatin, siapa yang salat dan dalam salatnya dia membaca 10 saja ayat Al-Quran, lam yuktab minal ghafirin, dijamin oleh Nabi dia tidak akan tercatat orang yang lalai. 10 ayat. Ini yang paling pendek. Al-Fatihah berapa ayat? 7. Inna a'tainakal kautsar berapa ayat? 10. Itu baru di rakaat pertama, Pak. Tambah 10 di rakaat kedua, itu kan tidak baca 20. Ya? 20 toh? Itu Nabi mengatakan lam yuktab minal ghafirin. Dia tidak akan dicatat lagi sebagai orang yang lalai. Wa man kana bi mi'ati ayatin, dan barang siapa yang salat 100 ayat yang dia baca dalam salatnya dan dia mengerti dan dia bertekad apa yang dia baca, kutiba minal qanitin, dia orang dicatat di sisi Allah orang yang paling taat kepada Allah, paling taat kepada Allah, paling taat. Nah, bisa enggak 100 ayat? Bisa. Ustaz biasa baca 100 ayat, apalagi di Ramadan. Saya kembali ke tadi 10. Itulah sebabnya, Pak, kalau orang salat, mau salat sunnah, mau salat wajib, jangan kurang dari 10 ayat. Jadi jangan pimpin tarwih, Allahu Akbar, Fatihah 7 ayat, tambah 1 ayat ruku. No. Bisa, tapi tidak masuk rugi, tidak masuk dalam kelompok 10. 3 sampai 3. Yang paling pendek inna a'tainakal. Kalau itu yang kita hafal, kul huwallah yang kita hafal, Pak, namun 100 ayat, gampang banget. Saya biasa lakukan itu, Pak. Saya di rakaat pertama di tarwih, rakaat pertama Fatihah, rakaat keduanya 50 kali. Rakaat pertama setelah Fatihah 50 kali qul huwallahu ahad. Di rakaat kedua 50 kali qul huwallahu ahad. Saya ada nih. Sudah 100 kali. Qul huwallahu ahad berapa ayat?
Anggap 4 ya Allah Subhanahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan 4 kali 100 apa bisa? Bisa. Kenapa tidak? Jangan lagi bilang bid'ah. Denus ini nggak ditahu. Orang yang bisa baca 1000 ayat 1000 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr di bulan Ramadan, itu dahsyat sekali. Itu dahsyat sekali. Itu yang lalu Nabi bilang, "Wa man kana bi alfi ayatin." Ini maksudnya. Barang siapa yang membaca dalam salatnya 1000 ayat, 1000 Pak. Misalnya salat tarawihnya 8 rakaat, itu 1000 ayat itu yang 8 rakaat itu. Kutiba minal mukantilin. Dia dicatat di sisi Allah fausugina Allah Ta'ala. Orang kayanya Allah. Orang kayanya Allah Pak. Selama hidup tak pernah 1000 ayat. Di Mesir Pak, ada video masuk sama saya. Ada seorang mahasiswa Mesir pergi di perkampungan Kupas, perkampungan penghafal Quran. Satu malam 2 rakaat ya, 15 juz. Tapi dia hanya 8 rakaat. Enggak, 15 juz. Satu malam 15 juz. Dan yang ikut itu bukan anak muda saja, orang tua. Sehingga ini ada mahasiswa Indonesia yang menghafal Quran, mengerti apa yang dibaca imam, itu melakukan itu, mencoba melakukan itu, dipanggil sama gurunya. Ternyata dia bilang 1 kali dia datang, saudara tidak mampu datang. Bayangkan 15 juz satu malam. Lalu si mahasiswa ini ketemu dengan kakek-kakek di sampingnya. Dia tanya, "Kek, sudah berapa kakek kalau salat tarawih di sini?" Dia bilang, "Iya." "Kakek tahu enggak apa yang dibaca oleh imam?" "Tidak." "Ada juga yang saya tahu." Ini orang Mesir. Jadi orang Arab sendiri banyak yang tidak tahu terhadap Al-Quran. Ini orang Mesir. "Tidak, tapi ada juga yang saya tahu." "Tapi Bapak, salat ini tidak capek? Saya ini baru rakaat pertama, gemetar nih." "Belum tentu. Dan saya masih muda dari kakek." Apa jawabannya kakek itu? Dia bilang begini, "Nah, kamu itu salat pakai kekuatanmu. Saya salat pakai kekuatan iman. Apa 10 tahun nih saya di sini, tidak pernah saya merasa capek. Bapak pakai kekuatan apa salat?" "Bukan Bapak, saya misalnya. Pakai kekuatan apa salat?" Ini baru pengantar sebenarnya, belum masuk di inti. Kali sebentar saya singkat intinya nanti 3. Intinya nanti 3 dan tidak pernah saya jelaskan. Saya sebutkan saja. Yang terakhir, ada orang, salah satu anak keturunannya Nabi, namanya Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Dia disebut As-Sajjad karena salatnya sampai 1000 kali 1000 rakaat. Apa bisa? Bisa. Salat sunnah itu tidak ada batasan. Salat sunnah tertentu, kan ada namanya salat sunnah mutlak. Ada namanya salat sunnah mutlak yang sampai kepada kita salat tahajud itu hanya 8 rakaat. Ada salat sunnah mutlak. Dia bilang begini, "Lau mata man bainal masyriq wal maghrib." Kalau sekiranya semua orang di timur dan semua orang di barat sudah mati semua, tinggal saya sendiri. Nah, dia bilang apa?
selama Al-Quran itu bersamaku. Jadi selama Al-Quran dia bersamanya, tidak ada kesepian, tidak ada urusan apa semua makhluk mati di dunia dan di barat. Selama Quran hidup dalam dirinya, dia tidak akan pernah merasa kesepian. Ini contoh orang yang menghidupkan Al-Quran dalam kehidupannya, dalam dirinya. Ini orang yang sudah dikasih Al-Quran. Kata Nabi, man a'tal Quran, siapa yang dikasih Al-Quran lalu fazanna annahu ahadan u'tiya aksara minhu, lalu dia masih menduga bahwa ada orang yang dikasih Allah melebihi ada dirinya, orang ini kata Nabi a'sama sagiran wa kabara, a'sama sagiran wa saghara kabira. Orang yang berpikir seperti ini sudah mengecilkan yang besar, membesarkan yang kecil, dan mengecilkan yang besar. Apa yang membesarkan yang kecil? Apa yang kecil yang dibesarkan? Selain Al-Quran. Apa yang besar lalu dikecilkan? Al-Quran. Jadi kalau Quran sudah ada pada diri kita, kita ini yang dikasih rahmat paling besar. Maka jangan lagi berpikir ada orang lain yang dikasih Tuhan lebih besar dari saya. Tidak. Tidak ada lagi yang dikasih Tuhan lebih besar daripada kita. Apa buktinya? Ustaz Rusman baca Ar-Rahman Allamal Quran. Ar-Rahman namanya Allah, nama rahmatnya, pemilik rahmatnya yang paling luas. Tapi rahmat yang pertama disebut dalam ayat itu Al-Quran. Quran yang diajarkan. Jadi Quran yang diajarkan oleh Allah itu rahmat terbesar. Lalu dia mengatakan khalaqal insan, dia menciptakan manusia. Allamahul bayan, lalu manusia yang dia ciptakan dia ajari al-bayan. Apa itu al-bayan? Pandai bicara dan pembicaraan tentang Al-Quran. Yang dia bicarakan Al-Quran. Itu orang yang paling kasih rahmat. Kalau dia masih menduga ada orang lain yang dikasih rahmat yang lebih besar, maka sebenarnya orang ini sudah mengecilkan Al-Quran dan membesarkan yang lain selain Al-Quran. Yang terakhir sekali. Ada 3 metode yang ditawarkan Al-Quran dalam berhubungan dan berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama, saya sebut model interaksi dengan metode qiraah. Yang kedua, model interaksi dengan metode tartil. Yang ketiga, model interaksi dengan metode tilawah. Dan semua ini memiliki ciri masing-masing. Saya identifikasi. Yang dimaksud metode qiraah itu banyak hadisnya yang menunjukkan itu. Yang dimaksud dengan metode qiraatku adalah titik tekannya pada pembacaan teks yang hanya melibatkan mata dan melibatkan mulut dan telinga, bahkan kadang-kadang tidak pakai telinga. Yang mana dia dimaksud kadang-kadang tidak pakai telinga? Pernah enggak Bapak rasakan ngaji pakai mata lihat kan? Pakai lisan ucapkan, tapi telinga Bapak tidak mendengar. Apa buktinya? Setelah Bapak ngaji, Bapak bilang, apa yang aku baca tadi? Berarti dia di telinga. Ya kan? Ini namanya metode qiraah. Metode paling dasar. Yang dia ngurus hanya satu, pahala. Makanya Nabi bilang, al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiram al-bararah. Orang yang mahir, lancar baca Quran, maka dia selalu bersama penulis-penulis dari kalangan malaikat yang mulia. Tapi Nabi bilang, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatafaqqa. Orang yang membaca Al-Quran tapi terbata-bata, wa huwa
alaihi syaqun, terbata-bata dan dia susah, kesusahan, lahu ajran, tapi Tuhan masih kasih 2 pahala. Jadi hubungan kita dengan Al-Quran yang paling dasar sekalipun dinilai oleh Allah paling tidak 2 pahala. Tapi jangan berhenti di situ. Masa mungkin berhenti di situ terus? Naiklah dari terbata-bata, maksudnya menjadi mahir. Nah, lalu Quran bilang metode Quran, metode yang paling mudah, paling dasar, paling basic. Apa dasarnya? Quran bilang faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah, faqra'ul Qur'ana ma tayassara. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Jadi pembacaan paling mudah itu masuk pembacaan Al-Quran. Itu dasarnya. Nah, metode yang kedua, metode tartil. Apa itu metode tartil? Tartil itu berasal dari rakalah. Rakalah itu bermakna teratur dan konsisten. Kalau kita tarik makna ke pembacaan, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran secara tartil. Maka yang dimaksud itu adalah bacalah Quran secara teratur, perlahan, pakai hati, hati, sehingga terasa di hati bacaan itu, terasa di hati bacaan itu. Itu disebut bacaan metode tartil. Nabi menjelaskan metode tartil itu, Pak. Apa kata Nabi? Saya ingin membacakan ini supaya kita merenungkannya. Jangan sampai kita masuk di sini. Dia bilang begitu. Bayyinhu tibyana. Bacalah Quran itu dengan jelas bacaannya, penyebutannya. Baca. Lalu dia bilang, wala ta'zurhu nasral aqal bakli. Dan jangan kau baca Quran itu dengan suara seperti induk ayam mengerami telurnya. Kalau induk ayam itu sudah bertelur, lalu turun dari tempat telurnya, suaranya nyaring tidak? Kedek, nyaring dong? Tapi kalau dia sudah mengeram, lalu turun dari tempat mengeraminya, bagaimana suaranya? Kan begitu. Suara mengeram. Nabi bilang jangan kau baca Quran dengan suara seperti ayam mengeram. Tidak jelas apa yang kau bilang. Nah, lalu dia bilang begini. Dan jangan kau potong-potong itu ayat seperti kau memotong-potong syair-syair. Maksudnya itu jangan berhenti pada tempat yang tidak pas. Berhentilah pada tempat berhentinya. Lalu bagaimana kalau tempat berhentinya panjang? Kenapa sudah sampai? Berhenti pada kesempurnaan makna ayat. Maka di sini harus tahu apa maknanya. Karena kalau tidak tahu, sambaran itu tempat berhenti. Itu. Dan ini peringatan Nabi yang paling menurut saya paling mengejutkan saya. Dia bilang begini, wala takun hamma ahadikum akhir suar. Dan janganlah seseorang di antara kalian tekadnya hanya ujungnya surah. Artinya baca Quran mungkin selesai, tapi tidak perhatikan bagaimana bacaannya, tidak ikutkan hati dalam yang penting satu hari satu juz. Nabi bilang aku jangan seperti ini. Itu namanya tartil. Sekarang metode tilawah. Ini yang terakhir dan ini yang tertinggi. Ini yang tertinggi yang harus dicapai. Apa itu metode tilawah? Kata tilawah berasal dari kata mengikuti, maknanya mengikuti. Maka yang dimaksud dengan tilawatul Quran, mengikuti bacaan-bacaan Quran dengan sebaik-baiknya. Pakai mata, pakai mulut, pakai telinga, pakai pikiran, pakai hati, renungkan, pahami, hayati. Nah, sehingga kita menemukan, memahami hukum-hukumnya, maka ambil hukum-hukumnya. Kalau disebut haram, tinggalkan. Kalau disebut halal, lakukan.
Lalu Bapak berharap dengan janji-janjinya. Kalau Bapak baca ayat tentang surga, Bapak berhenti lalu berdoa, ya Allah berikan surga ini. Tadi Ustaz sudah minta, as'alukal jannah wa quran ain. Saya tambah sedikit. Kalau minta surga, tambah as'alukal jannah wa quran ain. Ya Allah, aku mohon surgamu dan bidadarinya. Kalau baca tentang ayat-ayat neraka, berhenti, takut sama ancaman. Lalu bilang, waqina adzabannar, waqina adzabannar, waqina adzabannar. Atau wa'udzu min adzabinar, aku berlindung kepada dari azab neraka. Itu Pak. Orang seperti ini, kalau dia baca dengan metode tilawah, ini menangis, muka tersungkur, bertambah imannya, bertambah kehusuannya. Harus sujadan wa bukia, mukanya tersungkur merendahkan diri di hadapan Allah, lalu dia menangis. Pertanyaan saya, sudah pernah menangis karena baca Quran, bukan karena suaranya imam, tapi karena mengerti apa yang kita baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.